Tonton mulai dari nol. Kali ini dia lagi ada di Semensari, Pandean Jatinom, Klaten, tepatnya di Happy Donut. Nah, buat sobat Espos yang pengen tahu proses pembuatan donat dari awal sampai akhir, sampai ada toppingnya yang cantik-cantik, yang kelihatan banget lezat banget itu, sampai akhirnya di packing gimana? Yuk langsung aja kita ketemu sama ownernya Happy Donut. Yuk, permisi. Monggo. Langsung ketemu sobat Espos. Dari mana, Mbak? Dari Solo Pos, Pak. Oh, Saya iya, Mbak Dea. Dengan Pak siapa? Ya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama Boleh. saya Haryanto, pemilik usaha donat di Happy Donut Semensari, Pandean Jatinom. Saya produksi donat sudah menginjak tahun yang ke-11, Mbak. Sebelumnya saya sudah pernah menjadi sales donat juga. Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa produksi sendiri. Pas awal merintis bisnis ini, Iya. pasti kecil-kecilan dulu ya, Pak ya? Iya. Dulu merintisnya bareng siapa, Pak? Untuk donat saya mulai pertama dari nyeles, saya penasaran atau ingin berkembang lagi, saya berusaha membuat sendiri. Saya awali dengan ibu dengan istri saya, hanya berdua saja. Kita memberi peralatan yang kapasitas kecil, kita awali sedikit demi sedikit. Setelah produk saya berani bersaing di pasaran, baru kita jual keluar. Semakin ke depannya, banyak sales yang minta dibuatkan produk saya, akhirnya alhamdulillah sampai sekarang udah bertambah seperti ini. Kalau awal dulu, Pak, modalnya pas merintis itu berapa, Pak? Kan kecil-kecilan tuh tadi kata Bapak tuh. Ya, modal kurang lebih terutama untuk mesin sama bahan-bahan yang kecil-kecil, mungkin setiap hari baru kita bisa, istilahnya tidak bisa belanja banyak ya Mbak ya. Satu hari untuk produksi satu hari. Ya kurang lebih modal awal sekitar 10-15 lah juta. Berapa jumlahnya yang dihasilkan dari yang kecil-kecil tadi, Dok? Untuk sementara pada waktu itu saya produksi sendiri, saya jual sendiri. Nggak nyampe 100 Mbak, paling banyak 100 lusin lah produksi sendiri. Ya, untuk saya jual sendiri, saya produksi sendiri. Baru setelah kita berani bersaing di pasaran dengan produk-produk yang lain, banyak sales yang minta, dengan berjalannya waktu produksi saya menambah terus, meningkat. Bertambah terus. Ya, akhirnya saya tidak mampu membuat sendiri, akhirnya saya merekrut tenaga. Bantu dengan tenaga saya. Terus sampai pada akhirnya sekarang, Pak, tadi kan 100 lusin tuh ya awal-awal. Sekarang berapa lusin tuh, Pak, udah? Untuk sekarang alhamdulillah menginjak tahun yang ke-11 saya produksi, ini bisa kita rata-rata satu harinya kurang lebih 1.500 lusin, Mbak Dia. Alhamdulillah. Iya, 1.500. 1.500 lusin Sobat Espos. Iya. Langsung aja deh, Pak, dia mau lihat gimana prosesnya. Untuk proses bisa nanti dilihat dari awal sampai akhir. Nanti Mbak Dea bisa lihat ke dalam. Monggo silahkan. Ini Mbak mungkin bisa saya informasikan atau saya jelaskan proses pembuatan donat dari awal. Dari awal dari ya, Pak, awal ya. Ini dengan rekan saya, Mas Andre. Sebentar Mas Andre. Mana Mas Andrinya? Ini Mas Nah, ini Mas Andre. Awalnya dari sini Mbak, ini tepung. Ini kurang lebih 5 kilo sama adonan margarin, gula, telur dan lain sebagainya. Jadikan satu, nanti dimasukkan di tempat pengaduknya. Dengan tepung tadi 5 kilo itu bisa dapat berapa biji, Pak? Untuk 5 kilo nanti menghasilkan kurang lebih 7 kali 4, 28 lusin. Ya, 28 Berarti lusin. dengan takarannya tadi berapa, Pak, tepungnya? Tepungnya 5 kilo, telurnya 5, gula, mentega. Ini makanan sehat, Mbak. Gulanya berapa ini, Pak? Gulanya berapa, 600 gram. 600 gram. Ya. Margarinnya? Margarinnya kurang lebih sama. Margarinnya sama lah ya. Sebenarnya berarti 1:1. Ya, 1:1. Terus tadi telurnya per kilonya 1. 5 biji atau? Iya, per kilonya 1. Oh, per kilonya 1. Ya. Begitu. Ini karena untuk donatnya kelasnya ekonomi, Mbak. Semakin banyak semakin bagus, cuman nanti kelasnya premium. Kalau ini ekonomi gitu. Oke. Nah, ini proses pertama untuk 5 kilo tepung 1.500 watt. Ini untuk speed pertama, Mbak. Ini dari semua bahan sudah saya masukkan. Nanti speed pertama, nanti kalau sudah bercampur semuanya, baru kita pakai speed yang kedua. Biar adonan itu menjadi kalis. Berapa lama itu, Pak? Kurang lebih nanti bisa kalis kurang lebih 15 sampai 20 menit. Bisa diangkat baru kita sendiri ya. Ini tahap pertama, nanti kalau sudah kedua kita pakai untuk pengembangnya. Ini ada, maaf.
Untuk Ini resepnya, pengembangnya, Pak, ya ini resepnya, jadi pengembang, pengempuk, dan juga pewanginya lah, itu bisa nanti setelah ini sudah bercampur semuanya. Ya. Takarannya berapa Pak buat pengembangnya ini? Takarannya kita sedikit sekali Mbak, ini karena kualitasnya bagus, hanya berkisar gram saja Iya. per kilonya, ya gram. Terus Pak, kalau tepungnya sendiri nih Pak, kan ada banyak brand tepung, merek Ya, tepung ya brandnya Pak? banyak, iya. Itu tuh gimana sih Pak biar kita tahu ini tuh tepungnya tuh Banyak yang produsen-produsen tepung yang rekanan kerja kami pada main ke sini promosi, tapi ternyata setelah beberapa brand yang saya gunakan, ternyata yang paling bagus Cakra Kembar. Maaf, ini nyebut merek ya. Ini Oke, Cakra apa-apa. Kembar. Karena istilahnya kalau orang Jawa dikatakan bisa babar, Mbak. Iya, kalau yang produk yang lainnya bukan istilahnya merendahkan produk yang lainnya. Kalau yang satu katakanlah menjadi 10, yang lainnya mungkin hanya 9 atau berapa. Ini kualitasnya babar. Kalau udah seperti ini tuh Sudah berarti bercampur semuanya. Ini resep kita masukkan. Nah, ini adonannya seperti ini. Kalau awal dulu saya produksi, saya hanya menggunakan kapasitas mesin kemampuan 3 kilo tepung. Karena apa? Yang istilahnya gelintir itu hanya 2 orang, saya sama istri. Kalau sekarang 2 orang tapi tenaganya cepat, tidak apa-apa 5 kilo. Kalau kelamaan di meja itu nanti ngembang sendiri, kualitas donatnya jelek. Jadi biasanya saya 1,5 kilo, yang lintir itu 3 orang. Itu cukup waktunya. kalau gue tahu Pak, yang kalau mesin yang ini nih, yang berarti ini kapasitasnya 5 kilo ya Pak ya? 5 kilo ini. Itu harganya berapa Pak? Ini buatan dari maaf dari Korea atau mana ya? Iya. Ini kurang lebih 7 juta, Mbak. Oke, 7 juta. Iya, Kalau iya. yang sebelumnya tuh Pak, yang 3 kilo kapasitasnya? Ya sekitar 4 juta, 3 juta lah. Iya. Berarti Iya. ya kalau yang mau merintis, boleh lah ya nabung dulu, beli Bisa. apa mesinnya dulu. Kita gitu tidak ya. usah harus besar seperti ini, kita melalui proses semuanya, kita merangkak dari bawah, dari kecil lah gitu. Oke. Terus sampai pada akhirnya ini berapa lama Pak? Ini kalau sudah campur, ini kelihatan udah resep yang saya masukkan udah campur semua, Ya. kita tambah air. Kita sekarang pakai speed 2, Mbak. Speed 2. Speednya speed 2, jadi kecepatannya lebih cepat lagi, nanti biar adonan itu sampai kalis. Kalis itu kalau disentuh di tangan tidak lengket. Oke. Ya, itu baru kalis. Berarti dinaikin ya Pak ya Iya. speednya ya. Nah, Sama ditambahin air tambahin sedikit, air Sobat ya, Eskos. sedikit-sedikit. Airnya nih buat apa Pak? Biar nggak lengket atau apa? Biar adonannya enggak keras. Oke, Iya. biar nggak keras, dapat Iya, nggak keras. aja. Iya. Nanti masih ditambah lagi kalau udah, ini tambah sedikit-sedikit sampai kurang lebih 15 sampai 20 menit sudah kalis kita angkat. Oke. Oke. Terus Pak, langsung aja setelah ini prosesnya apa Pak? Untuk setelah ini nanti diangkat, kita proses istilahnya dibikin bulatan, nanti tunggu sampai ngembang. Ini nanti di tempat yang lain gitu. Iya. Bisa langsung? Bisa mungkin, Oke, monggo. mari Iya. kita lihat sama Iya. Eskos, langsung aja. Nah ini Mbak untuk proses berikutnya. Tadi setelah kita mengadon, adonan kita angkat di sini. Ini kita buat seperti bulatan-bulatan kecil seperti ini. Ya. Langsung aja, waduh, Iya. mas-masnya udah pada Iya. cepet sekali. Udah Dan nggak takarannya kayak Mas, ya? takarannya udah pas Mbak. Ini tangannya udah feelingnya udah bagus ini. Udah mantep ya Mas feelingnya. Ini untuk satu papan Mbak. Ini saya beritahukan isinya ada 4 lusin. 4 lusin. Ya 4 lusin. Bisa sampai 12 4 kali lusin. 4 lusin. Terus Ya. setelah ini Pak? Setelah ini langsung nanti kita dibulet, selesai, kita masuk ke dalam rak untuk pengembangan. terus ini apakah tempatnya setiap rak tuh kan ini saya lihat tuh raknya ada banyak nih Pak. Ya. Ada yang tertutup kain, Ya. ada yang ya biasa aja nggak Bedanya. ditutup kainnya. Nah, apakah ada bedanya? Nah, ini perlu saya jelaskan untuk setelah tadi dibikin bulat-bulatan, kita masukkan rak untuk pengembangan. Ya. Ini menunggu waktu kurang lebih 1 sampai 1,5 jam. Setelah ngembang nanti dilubangi. Nah, ini kenapa saya pakai tutup dan tidak? Ini melihat situasi udara di ruangan, Oke. terutama biar ini tidak kena angin, Pak.
Oh ya, kalau kena angin itu donatnya nanti kering permukaannya, jadi digoreng tidak ngembang, jadi kurang bagus hasilnya. Gitu. Nah, ini memang seharusnya semuanya ditutup. Ini karena belum dilubangi, nanti setelah dilubangi nanti ditutup lagi. Oke, berarti ini nunggu sampai mengembang. Mengembang 1 sampai 1,5 jam. Oke, Itu pengembangan pertama, nanti dilubangi, nanti saya perlihatkan untuk proses melubanginya. Setelah itu pengembangan yang kedua. Gitu. Oke. Berarti ada 2 tahap pengembangan ya Pak Dua ya? tahap pengembangan. Kalau udah iya. dilubangin tuh nunggu berapa lama lagi Pak? Ya paling lama 1 jam lah. Kalau suhunya udah seperti ini panas, itu biasanya ngembangnya lebih cepat, baru kita goreng. Begitu. Iya. Setelah ini mau ke tahap apa nih Pak? Bisa nanti kita lanjutkan setelah ini sudah mengembang, langsung saja kita ke tempat untuk melubangi donatnya. Monggo. Melubangi. Ya. Oh, ini udah bisa dilubangi ya Pak ya? Ya, ini seperti yang tadi saya sampaikan ke jenengan, kepada ya. Setelah 1,5 jam kurang lebih, keadaan donatnya sudah seperti ini, mengembang, Mbak. Udah lebih ngembang dari Udah ngembang yang tadi kan ya? kecil-kecil ya. Nah, sekarang kita memasuki tahap berikutnya yaitu untuk melubangi donatnya. Saya kasih contoh. Mbak Dia boleh mencoba, monggo. Oh, saya boleh Pak? Ya, monggo, enggak apa-apa baiklah. belajar. Biar nanti jadi owner donat juga. Iya. Boleh, bismillah. Nih. Ya, ini. Oh ya, pelan-pelan ya. Nih, jempol sama jempol masukin jari tengah di tengah. Ini. Tarik aja enggak apa-apa. Sambil melingkar 1, 2, 3, ya. Terus agak ditarik lagi enggak apa-apa. Sampai tengahnya seperti ini. Pak, gimana ini? Lagi. Terus. Dah, taruh. Oh, segini? Iya. Oh, ini kayak- Wah, lulus rapi. Ya. Dia lolos. Lolos. Terus besok bisa datang lagi ke sini bantu ya, Pak ya. Waduh, disuruh magang saya. Ya. Oh, gini ya Pak ya? Oke. Oh, kalau Terus, bapaknya nah, udah cepet banget. Ya. Sebatas Ini bos. proses yang setelah tadi kita kembangkan 1,5 jam. Ini kita lubangi, nanti setelah ini kita masukkan rak lagi, nunggu kurang lebih 1 jam lagi, baru kita goreng. Nggih. Pak, kan ini prosesnya lumayan sederhana ya Pak ya? Sederhana. Tapi pas awal-awal dulu apakah Bapak pernah gagal atau gimana gitu nggak Pak? Ya namanya kita baru mulai Mbak ya, apalagi ke saya otodidak waktu belajar dari awal, banyak kekurangan-kekurangan kita revisi. Bahkan kalau perlu saya sampaikan ya Mbak, ini cerita juga di tengah-tengah perjalanan kita. Pada waktu saya sudah memproduksi tapi belum berani untuk bersaing di pasaran, saya praktekkan pembuatan donat itu selama 1 bulan Mbak. Setiap hari saya praktek donat, saya bagikan tetangga-tetangga, kita suruh kasih komentar, kurang apa. Memang kita harus perlu pengorbanan sehingga biar kita nanti menghasilkan produk yang terbaik. Jadi saya bagikan ke tetangga. Besok buat lagi, saya bagikan ke tetangga lagi. Nah itu hasilnya alhamdulillah sekarang seperti ini. Biasanya tuh kalau dulu awal-awal tuh Pak ya, gagalnya pas di step yang mana Pak? Biasanya kita dengan keadaan suhu seperti ini Mbak, karena waktu itu kita belum pengalaman, kadang kita bingung kenapa kok donat kita digoreng nggak ngembang, donat kita sudah beberapa waktu kok nggak ngembang. Kadang pertama faktor cuaca, kalau musim hujan Mbak, musim hujan mungkin sampai 4 jam itu donat masih kecil, nggak mau ngembang-ngembang. Akhirnya kita tutup rapat-rapat biar hangat, cepat ngembang. Faktor panas, kepanasan, kena angin, ngering, digoreng, nggak ngembang. Lah itulah diantaranya seperti itu. Kalau resep memang kita juga belajar sedikit-sedikit, yang kurang ini kita tambahin, banyak kita seperti itulah. Gitu. Berarti ya yang paling riskan ya Pak ya, bisa dibilang ya. Yang paling riskan tuh yang di tahap pengembangan ini ya Pak ya? Pengembangan. Suhu apalagi sangat-sangat suhu. menentukan. Iya, menentukan sekali suhunya. Iya. Jadi kalau orang bilang katakannya membuat donat itu gampang, bisa dilihat, tapi prakteknya ya cukup lumayan lah. Nah itu, berarti kalau pas hujan harus benar-benar sedia alat penutup yang seperti tadi. Iya, penutup juga kalau perlu kita kasih pemanasan pakai lampu listrik Mbak. Listrik di bawah bola neon itu, yang neon tapi biar nanti suhunya hangat, biar cepat mengembang. Sebenarnya nih kalau di perusahaan yang lain namanya improving untuk pengembangan, ya itu ada. Kalau ini sih hanya sederhananya seperti ini, itulah Mbak. Terus Pak, habis ini langsung didiemin lagi Pak ya? Didiemin lagi, nanti kurang lebih 1 jam, nanti baru kita goreng. Nanti bisa kita lihat proses penggorengannya seperti apa, nanti Mbak Dia bisa lihat. Mau praktek goreng boleh. Waduh, habis ini kita praktek goreng Sobat Espos. Iya, nanti goreng. Kita kelar ini dulu ya, dulu. Bantu Bapak dulu. Iya.
Ini apa ya? Nah, ini Mbak untuk kita memasuki tahap berikutnya untuk memasuki tahap penggorengan. Prosesnya seperti ini, seperti rekan kerja saya ini. Ya. Masukkannya satu-satu. Ini posisinya tetap yang di atas juga di atas. Nanti kalau sudah semuanya masuk, kita baru dibaliknya di sini. Ini prosesnya cepat Mbak, tidak seperti kita goreng yang lain. Mungkin hanya 1 menit lah, nanti sudah Langsung bawahnya aja, sudah Pak. matang. Iya, sudah matang. Pak, kalau perharinya butuh Untuk minyak berapa? kita kurang lebih satu harinya tiga dirigen Mbak, yang isinya kurang lebih satu dirigen itu 15 kilo. Jadi kurang lebih 40 kilo kalau untuk satu wajan. Iya. Itu per hari Nah ya, ini Pak ya? ya, ini perlu saya sampaikan Mbak, biar Mbak Dia nanti tahu kualitas donat yang bagus itu nanti kalau di tengahnya itu ada ringnya Mbak, goreng. Kelihatannya kayak enggak mateng, tapi sebenarnya itu donatnya yang bagus. Untuk selanjutnya Mbak, ini nanti kurang lebih 1 menit sudah mateng. Sekarang dibalik Mas. Dibaliknya pakai Ya, ini alat pakainya alat steknya itu ya buatan sendiri lah. Pabrik enggak ada itu Mbak. custom sendiri, Bapak. Ya, custom sendiri. Pak Haris semuanya custom sendiri. Custom sendiri. Pokoknya sesuai kebutuhan aja Ya, ya, Pak ya. sudah. Biar kita ya sesuai yang kita pakai lah, enak dipakai gitu. Oke. Ini kurang lebih satu menit kita balik, sama juga nanti kurang lebih 1 menit kita angkat, itu udah matang. Nah ini yang saya sebutkan Pak, ini ada kelihatan ringnya. Di tengah-tengah antara donat yang atas dan bawah itu ada putih kayaknya enggak matang, itu sebenarnya donat yang bagus seperti itu. Tapi kalau matang semua berarti donatnya bantat. Malah banget ya, Pak ya. Itu donatnya udah jadi seperti itu. Ya. Cantik banget, mulus banget Sobat Ya. Espos. Ini kebetulan untuk donatnya bagus-bagus ini, karena cuacanya juga bagus. Iya, Pak ya. Terus setelah ini, Pak, Setelah ini nanti kita masuki pada proses pendinginan. pendinginan. Ya, tiraknya di samping di sini. Ini untuk pendinginan. Ini contohnya yang sudah ada, kita dinginkan di sini. Kurang lebih ya lihat waktu nanti kalau kurang lebih 1/2 jam lah sudah dingin. Kita urut dari atas Mbak, nanti baru kita masuki ke toppingnya. Ya, itu ini pendinginan. Seperti yang tadi itu sudah digoreng, nanti juga dibawa ke sini. Gitu. Berarti emang Iya. nggak langsung dikasih topping ya, Pak ya? Enggak langsung. Ini setelah ini pendinginan, ini termasuk ini yang didinginkan. Langsung kita nanti ke bagian topping, Mbak. Topping. Ya. Ini nanti Mbak Dia bisa coba topping. Mau yang model seperti apa, custom sendiri bisa. Ya. Ini yang topping. Nah, bisa kita ambilkan. Pak. Mana tuh, Pak? Nah, ini sama Mbaknya ini. Halo, Mbak. Ini proses toppingnya. Kita punya beberapa macam topping dari mesis-mesisnya warna-warni, coklat, ada juga dari krim, keju. Kita sesuai untuk topping, Mbak, perlu saya sampaikan di sini sesuai dengan permintaan sales kita. Iya, karena masing-masing sales punya selera sendiri-sendiri sesuai dengan pasar mereka sendiri-sendiri yang dikehendaki toppingnya seperti apa begitu. Kalau untuk toppingnya sendiri, Pak, Iya. seharinya itu butuh berapa, Pak? Menghabiskan berapa banyak meses, terus ada coklat, kacang itu berapa? Ya rata-rata kurang lebih sampai 10 sampai 15 lah kardus. Kalau tergantung pembuatan, Mbak, produksi dari ini berapa gitu. Tapi kadang juga ya rata-rata 10 mah habis. 10 kardus. ya, Pak ya? Iya. Aduh, ini ada topping apa aja, Pak? Ada meses Ini ya, Pak ada ya? warna merah, lihat seperti ini bisa kita lihat. Ini namanya TC, warna-warni campur, itu kuning hijau. Ini kalau Mbak Dia bisa lihat nanti ini di donatnya juga ada 2 macam langsungnya. Ini seperti ini. yang Coba kanan- dilihat, bisa dilihat ini. Yang biasanya kanan kiri beda tuh Ya, seperti seperti ini. ini. Ya, itu bisa lihat. Emang dari sananya, Sobat Espos. Ya. Nggak ditabur satu-satu ternyata. Lama, Mbak. Aduh, iya. Nah, ini contohnya. Mbaknya udah nggak niat apa-apa nih, langsung pak. Iya. Aduh, nggak semangat, Ya. Mbak. Mbak Dia boleh coba? Boleh Nggak apa-apa, coba. sebisanya. Gimana, Ya, Mbak nih? Mbak, pelan-pelan, Mbak. sebisanya, nggak apa-apa. Gimana Ya. nih, Mbak? Ini apa nih, Mbak? Coklatnya dulu. Gini, Ya. coklat Nah, digosokkan yang satunya. digosokkan. Ya, yang Nih. rata. Deh, Ya. dah, langsung ke coklatnya. Nut gitu. Dah. Oh, nggak, Mbak? Oh my God. Gini? Dah masuk. Ya, Oke. ya bisa akhirnya. Bisa lolos lagi Ya, saya. lolos gitu. Toppingnya Untuk proses selanjutnya Mbak Dia ini dari nanti setelah topping semuanya Iya. selesai, kita masuk rak pada rak yang terakhir. Di sini ini setelah di topping. Nah, nanti kita packing menunggu coklatnya itu mengeras. Jadi kalau ditumpu apa dengan berdekatan dengan yang lain tidak lengket.
Kurang lebih ya setengah jam nanti sudah mengeras. Langsung bisa di packing ya Pak Bisa ya? di packing, iya. Tapi nunggu Ini yang dulu, nunggu Sobat dulu, Expos, nunggu iya. setengah jam. Untuk proses packing nanti bisa dilihat. Ada packingnya bermacam-macam. Ada yang pakai kardus, ada yang pakai plastik mika itu. Tergantung salesnya modelnya yang seperti apa, begitu. Oke, seperti itu Sobat Expos, prosesnya panjang banget ya. Tapi seru. Oke. Habis ini kita packing ya Pak? Packing bisa, nanti kalau bisa ketemu untuk proses pangsa pasar kita di mana saja nanti bisa kita lanjutkan. Ini untuk proses yang paling terakhir. Setelah kita goreng, kita topping. Ini sekarang sudah proses packingnya seperti ini. Ini dengan label Happy Donut. Ini satu kardus diisi 1 lusin 12. Satu lusin, Ya, satu kardusnya seperti berarti satu satu kardus seperti ini Sobat Expos nih cukup buat 12 ya Pak ya? 12. Isinya Ya, 12. Ya. Oh iya Pak, terus dia juga mau tanya-tanya lagi dong Pak. Dulu Pak, Iya. pas waktu awal-awal pasti belum banyak mitra ya Pak, Iya. mitra kerja. Iya. Nah itu dulu gimana Pak cara pemasarannya? Untuk pemasaran ini seperti saya sampaikan, awalnya saya sendiri memasarkan, lambat laun dari mungkin informasi karena menyebar banyak sales-sales kita yang datang langsung ke sini menjadi rekanan kerja kami. Itu ya. Sekarang sudah sampai ke luar kota produk ke kami ini karena juga itu tadi salesnya dari beberapa daerah. Iya. Oke, terus sekarang udah ada berapa banyak mitra kerja Pak? Ya kurang lebih ada 15-an lah. Iya. 15 mitra kerja dengan proses sistemnya freelance dengan saya itu. Oh gitu. Iya. Jadi mereka itu mengambilnya itu setiap apa Pak? Setiap pagi kah atau Untuk sales sore? kami itu mengambilnya sesuai dengan order. Jadi setiap pagi saya minta semua sales harus order. Nanti produksi saya juga sesuai dengan order. Nanti kita buatkan, kita kasih waktu pengambilannya kita urutkan. Jadi dari siang sampai malam kadang itu nanti berurutan Mbak. Jadinya datang ke sini bisa pas waktunya, donnya sudah selesai dibuat, tinggal dimasukkan dan dibawa. Terus ini juga Pak, kan ini kan pegawainya banyak ya Pak ya. Iya. Totalnya tadi ada berapa Pak? Untuk karyawan saya ada 12. Ada 12. Untuk 2 unit kerja. Ada Iya. oke, 2 Iya. unit kerja kan. Iya. Nah, itu setiap hari itu apakah ada hari yang paling banyak orderannya? Untuk produk di dalam 1 minggu kita produksi hari kerjanya ada 6 hari. Kalau hari Sabtu justru saya libur, produksinya hari Minggu. Untuk produk yang paling banyak hari Jumat sama hari Minggu Mbak Dea. Iya, karena Jumat itu nanti Sabtunya saya libur, ada yang mintanya banyak. Hari Minggu nanti penjualan hari pertama di hari Senin juga banyak. Itu biasanya pada hari Jumat dan hari Minggu itu produksinya. Yang paling banyak. banyak Pak, sampai berapa? Kalau dalam bulan-bulan ini mencapai paling banyak kurang lebih untuk 2 unit kerja itu 1.900 lusin Mbak kemarin. Banyak banget Iya. ya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Dengan ya alhamdulillah karyawannya banyak, Karyawannya sangat-sangat banyak. membantu tadi. Iya. Masnya tadi dia lihat cepet banget Iya, ya Pak ya, gitu. semuanya udah Iya. Karena ya, expert gitu. expert, ya, Iya. gitu. Terus Pak, dia juga mau tanya nih Pak tentang harga jualnya sendiri. Iya. Kalau satu kotak ini gimana Pak? Untuk Hitung-hitungannya. ini satu kotak isi 16, kami menjual dari sini 16.000. 16.000. Ya, untuk 16.000 itu untuk pengambilan sendiri. Oke. Kalau kita nanti ngirim keluar kota tambah ongkos kirimnya. Ya. Nah, untuk sales-sales yang bergabung dengan kami itu biasanya mereka datang sendiri, packing sendiri, itu kita hanya menjual donatnya saja. Gitu. Iya. Jadi Nah, packing yang saya lihat di depan-depan tadi berarti itu packing dari mereka? dari mereka, dari sales-sales kita memang memberikan izin Mbak, nanti silahkan membuat brand sendiri, donatnya dari saya. Oh gitu. Seperti itu. Jadi kalau di Oke. sini Mbak Dia tadi lihat ada beberapa brand yang ada di sini, itu adalah sales-sales saya, donatnya dari saya. Hanya beda brandnya. Oke gitu. Iya. Pak, bicara tentang pesaing Pak. Iya. Di sekitar sini juga ada banyak produsen donat. Iya. Apakah menurut Bapak itu bisa dikatakan pesaing atau malah rekanan? Kalau pesaing tentu itu pesaing, tetapi alhamdulillah saya juga sering komunikasi dengan mereka yang produksi donat. Kebetulan juga mereka juga bisa eksis semuanya Mbak, alhamdulillah. Iya. Jadi kita persaingan istilahnya juga bersih lah Iya. gitu. Di pasarnya kita bersih.
Jadi bagi kami khususnya Happy Donut, walaupun banyak pesaing di sini tidak masalah, semuanya berjalan dengan baik. Semuanya Gitu. berjalan dengan baik, Baik, malah iya. kadang apa sampai saling tolong membantu gitu. Terus terang saja kalau kita kadang saling komunikasi malah salah bahan baku, Mbak. Iya, bahan bakunya mereka pakai apa, dengan harga berapa, kita bisa studi banding lah istilahnya. Tapi kalau resep khususnya itu rahasia perusahaan masing-masing. Oke, iya betul banget. gitu. Terus Pak, bicara juga tentang donat ini, apakah bisnis yang sangat-sangat menjanjikan Pak buat mungkin ya orang awam yang cuma punya modal terus bingung gitu. Donat aja deh, apakah recommended buat dijalankan bisnisnya? Perlu saya sampaikan, mungkin bisa sebagai bahan perbandingan dengan produk-produk yang lain, Mbak. Iya. Kemarin mungkin Mbak Dia juga tahu, 2 tahun yang lalu kita mengalami yang namanya pandemi, corona. Alhamdulillah kita produk donat juga rekan-rekan yang lain tetap eksis, Mbak. Iya, juga bisa dikatakan bisa kelasnya untuk menengah ke bawah, harganya terjangkau, makanannya sehat, bergizi, dan tidak mengandung pengawet, sehingga aman untuk semuanya. Dan seperti Mbak Dia lihat, saya sampaikan tadi, saya produksi setiap harinya bisa mencapai kurang lebih segitu. Oke. Terus Pak, kalau buat Sobat Espos yang pengen mungkin ya ikut bermitra dengan Bapak, gimana tuh Pak caranya? Oke, terima kasih. Ini saya sampaikan juga ya, langsung kepada apa Mbak channelnya? Sobat Espos, Sobat Espos Indonesia. Yes, Indonesia. Perlu saya sampaikan, saya Haryanto dari Happy Donut memberi kesempatan kepada siapapun yang ingin bergabung dengan kami, khususnya di bidang pemasaran. Silakan hubungi kami Happy Donut, Semensari, Pandian, Jatinom, atau bisa dibuka di Google Map Happy Donut. Kita nanti bisa menjalin kerjasama. Kami siap terbuka untuk menerima jenengan semuanya. Terima kasih. Satu lagi nih, Iya. tips buat Sobat Espos Iya. yang pengen menjalankan usaha donat ini, apa Pak tipsnya? Untuk tip pada Sobat Espos yang ingin bergabung atau ingin berjualan di ini, yang pertama langkah-langkahnya memang kita harus survei pasar ya. Ini strategi untuk survei pasar, sehingga nanti kita bisa melihat kompetitor kita seperti apa. Kalau kita berani bersaing, kita langsung berani terjun. Tapi saya menjamin produk yang saya buat berani bersaing untuk di pasaran. Ya, tentu saja kita perlu ketekunan untuk terutama di lahan-lahan pasar yang baru. Adapun segmen kita sebagai sasaran, kita memang segmennya baru menengah ke bawah karena harganya yang terjangkau, produk kita juga yang ekonomi. Kita harapkan nanti bisa terjangkau di seluruh target market kita yang sudah kita targetkan. Terima kasih gitu, Mbak. Pak, terima kasih ya Pak, hari ini benar-benar saya dapat ilmu banyak dan experience tadi udah lolos Pak ya buat donatnya Pak ya saya. Iya, insya Allah nanti bisa menjadi produsen donat Mbak Dia ya. Waduh, amin. Terima kasih atas waktunya juga Sama-sama, Pak. terima kasih. Semoga bisa ketemu di lain kesempatan lagi buat Sobat Espos. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.